Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat semuanya. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah dari segala wabah, penyakit dan bencana serta bala. Semoga semuanya yang hadir pada malam hari ini dengan wasilah majelis ilmu dimudahkan jalan-jalan menuju surga. Sebagaimana janji Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, ini yang paling jauh dari mana nih? Talang Betutu? Nah, paling jauh Talang Betutu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalan-jalan menuju surga. Kita berharap kita masuk surganya dengan mudah. Salah satu cara untuk menggapai kemudahan jalan menuju surga adalah rajin menghadiri majelis ilmu. Dengan ustadz, dengan kiai, dengan habib, dengan tuan guru, siapa saja, asalkan masih ahlus sunnah wal jamaah. Kita sempatkan dari waktu-waktu kita, minimal sepekan sekali jadilah, sejam 2 jam. Kalau semuanya masih aktif bekerja atau berkegiatan yang lain. Lebih dari itu lebih baik. Maka insya Allah itu akan menambah ilmu kita dan akan menambah kedekatan kita kepada Allah. Dengan demikian ibadah kita semakin sempurna, semakin lebih baik, peluang kita masuk surga semakin besar, lebih mudah masuk surga. Juga semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini mendatangkan fadilah majelis ilmu dan menyebabkan nanti kuburan kita ketika sudah meninggal menjadi taman dari taman-taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Menjadi taman dari taman-taman surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang insya Allah sangat bermanfaat, sangat bagus untuk diri kita masing-masing dan juga untuk keluarga kita masing-masing jika kita ajarkan kepada mereka, yaitu adab makan dan minum, bagian dari akhlak seorang muslim. Dan perbaikan akhlak inilah misi utama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di antara pembahasan akhlak di sana ada pembahasan tentang adab-adab. Dan yang termasuk di dalamnya adalah adab makan dan minum. Indahnya Islam. Makan saja ada adabnya, ada aturannya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kemanfaatan, kebaikan, kemaslahatan dunia akhirat. Adab makan dan minum ini terbagi adab sebelum makan, pra makan minum, adab ketika makan dan minum, adab setelah pasca makan dan
minum. Yang pertama, adab sebelum makan. Kita review beberapa poin yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan yang lalu. Niat yang baik, satu. Makannya orang beriman itu nilainya akan berbeda dengan makannya orang yang tidak beriman. Makan minumnya orang yang beriman bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk mendapatkan kekuatan agar bisa melaksanakan ibadah dan amal soleh dengan baik. Padahal sama-sama menunya nasi, pindang tulang, kemplang, calo, jengkol, apalagi lemak nian saatnya nih, jam sekarang ini saatnya makan ini. Menunya sama, tetapi nilainya bisa berbeda tergantung niatnya. Kalau niatnya diniatkan saya makan agar saya mendapatkan kekuatan, yang dengan kekuatan itu nanti saya bisa beribadah dan beramal soleh dengan banyak dan baik, maka makannya dia bernilai pahala ibadah. Tetapi kalau makannya sekedar untuk mendapatkan kenyang dapat pahala ibadah, tidak dapat. Jadi pilih yang mana? Makan sekaligus mendapatkan pahala ibadah, atau hanya makan hanya mendapatkan kenyang saja? Pilih yang mana? Makan sekaligus mendapatkan pahala ibadah. Kuncinya ada di niat yang baik. Rubah niat kita ketika mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dalam hati berniat, ya Allah, aku niat makan supaya badanku sehat dan kuat sehingga bisa sholat rajin, ibadah rajin, dan bisa beramal soleh yang banyak. Maka makannya dia pun juga bernilai ibadah. Makan itu hukumnya mubah, sebagaimana pakai baju, bekerja, hukumnya boleh. Tetapi mubah bisa menjadi pahala ibadah tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk ibadah, maka pekerjaan itu bernilai pahala ibadah. Yang kedua, tidak makan saat kenyang. Makan saat kenyang justru mendatangkan banyak penyakit. Rasulullah SAW sudah mengingatkan 14 abad yang lalu, tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Rasulullah menyebut perut itu wadah yang paling buruk jika tidak pandai mengatur pola makan. Cukuplah dia makan beberapa suap hanya untuk menegakkan tulang punggungnya. Maksudnya makannya secukupnya saja, jangan sampai terlalu kenyang. Kalaupun dia harus makan lebih dari itu, maka atur dengan pola makan sebagaimana anjuran Rasulullah berikut ini. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Dibagi 3. Insya Allah kalau pola makan ini diikuti akan sehat badannya. Kalau makan terlalu penuh sampai ke tenggorokan, kira-kira setelah itu bagaimana? Lemes, ngantuk, mau sholat pun malas, bahkan maunya tidur-tiduran. Jadi tidak produktif baik ibadahnya maupun kegiatan duniawi lainnya. Pola makan diatur, tidak makan saat kenyang, dan ketika makan berhenti sebelum kenyang. Diatur pembagian porsi makanan yang masuk ke dalam perut, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air.
sisakan sepertiga untuk udara. Insya Allah sehat. Yang ketiga, menghindari wadah emas dan perak. Makan dengan wadah emas dan perak termasuk kesombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jangan pula kalian minum dari piring yang terbuat, jangan pula kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Sesungguhnya itu bagi mereka orang-orang kafir di dunia, bagian kalian orang beriman nanti di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim dan Sahih Bukhari. Ada enggak zaman sekarang yang gelasnya, piringnya, sendoknya, garpunya terbuat dari emas? Ada enggak? Hah? Sebagian kecil ya. Siapa contohnya? Banyak duit ya. Mungkin sekarang sulit dibayangkan. Jangankan sendoknya dari emas, emas kawin saja digadaikan 10 tahun tidak lunas-lunas. Fir'aun, kekuasaannya sangat besar, hartanya sangat melimpah, pasukannya sangat kuat, senjatanya sangat lengkap. Dengan kekuasaan, dengan hartanya, dan dengan pasukannya yang sangat kuat, dia sombong. Sampai-sampai dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Bentuk kesombongannya dia wujudkan, di antaranya perkakas-perkakas rumah tangganya terbuat dari emas. Ini Bapak Ibu kalau nanti ke Mesir, mampir ke Museum Nasional Mesir. Ada di dekat dengan Tahrir Square, lapangan Tahrir, di pusat ibu kota Kairo, Mesir. Di sana ada Museum Nasional, besar gedungnya. Lantai 1 isinya patung-patung Fir'aun, peninggalan mereka, di antaranya Sphinx dan patung-patung yang besar sekali. Ada yang patungnya sebesar masjid ini, terbuat dari batu hitam cadas. Nanti masuk ke lantai 2, berisi perabotan dan peralatan-peralatan peninggalan Fir'aun, raja-raja Mesir kuno. Singgasananya terbuat dari emas, peti matinya dilapisi dari emas, lemarinya dari emas, mejanya dari emas. Di atas meja ada piring dari emas, di atas piring ada gelas dan cawan-cawan kecil dari emas, ada sendok garpu dari emas. Saya masuk ke situ dalam pikiran, lumayan ini kalau pulang bawa 1 gelas saja. Tidak bisa ya, diawasin semuanya dengan CCTV, penjagaannya ketat. Kalau bawa ditembak oleh tentara nanti. Begitu naik ke lantai yang selanjutnya, lantai 3 itu isinya jasad-jasad Fir'aun. Fir'aun itu gelar untuk raja-raja Mesir kuno, gelar. Jadi banyak raja, bukan hanya Fir'aun yang hidup semasa Nabi Musa. Raja-raja Mesir kuno gelarnya Fir'aun. Fir'aun yang menentang dakwah Nabi Musa, bahkan mau membunuh Nabi Musa dan kaum Yahudi, itu adalah Ramses II. Inilah Ramses II yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Di tengah-tengah mumi-mumi itu ada kotak kaca yang perlakuannya lebih khusus daripada yang lain. Saya penasaran, ini siapa ini kok kayaknya dia ditempatkan lebih khusus, perlakuannya lebih khusus. Di foto tidak boleh
Alasannya sinar foto akan mempercepat rusaknya mumi, jasad yang diawetkan. Kalau ketuaan moto, kameranya diambil oleh tentara, dibanting atau disita. Saya lihat-lihat fotonya bersedekap begini, kurus, kering, tinggal tulang belulang tapi masih awet. Kulitnya pun masih kelihatan tapi kering ya, karena diawetkan. Giginya masih ada, kecil. Seorang kita ini kurus kecil. Ramses II, oh ini Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, yang menentang dakwah tauhid Nabi Musa dan mengejar Nabi Musa dan ingin membinasakan Nabi Musa dan pengikutnya. Akhirnya dia yang ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Fir'aun yang dengan kekuasaan, hartanya dan persenjataan serta pasukannya membuat dia sombong sampai-sampai dia mengaku sebagai Tuhan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukannya yang paling lembut, paling lunak, yaitu air laut. Ada tulisannya, berdasarkan penelitian, jasad ini diantaranya pernah menderita penyakit rematik dan sakit gigi. Ini Tuhan kok rematikan? Pelajaran bagi generasi setelahnya. Allah awetkan jasad Fir'aun sebagai bentuk pelajaran bagi manusia setelahnya. Ini loh Fir'aun yang kekuasaannya sangat besar, pasukannya sangat banyak, peradaban negaranya sangat maju, hartanya berlimpah. Dia sombong, mati, tak berdaya sekarang. Coba bandingkan dengan para penguasa sekarang. Apakah hartanya sudah sebanyak Fir'aun? Apakah kekuasaannya sudah sebesar Fir'aun? Apakah hartanya sudah sebanyak Fir'aun? Apakah persenjataannya sudah selengkap Fir'aun? Belum ada apa-apanya dengan Fir'aun. Tapi sombongnya melebihi Fir'aun. Fir'aun saja yang dengan kekuasaannya sangat besar, sangat kejam, sangat bengis, hartanya melimpah tidak tertandingi. Bahkan Mesir itu negara yang maju, sangat maju saat itu, mati tenggelam. Apalah penguasa zaman sekarang yang kekuasaannya tidak sebesar Fir'aun, hartanya tidak sebanyak Fir'aun, peradabannya belum semaju peradaban Fir'aun di zamannya. Apa yang dibanggakan? Sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Kembali kepada adab makan dan minum. Memakan dari wadah dari emas atau perak, atau minum dari gelas emas dan perak, itu bentuk dari kesombongan, makanya diharamkan. Adab yang selanjutnya mengajak pembantu untuk makan dan memberi bagian makanan. Rasulullah SAW bersabda, jika pembantumu telah menyiapkan dan menghidangkan makanan, maka ajaklah mereka duduk bersama untuk makan. Indahnya Islam. Makan bersama pembantu, satu meja, duduk bersama. Gak nyaman Ustadz. Kalau gak nyaman, jika tidak mengajaknya duduk, hendaklah kalian memberinya dia 1 atau 2 suap. Maksudnya diberi bagian makanan. Makan Bi, mau makan di dalam atau di luar silahkan saja. Oh enggak mau, saya sudah makan. Kalau enggak mau makan, dibungkusin, dibawain oleh-oleh supaya dibawa pulang. Ini adab seorang muslim yang beriman, memperlakukan dengan baik walaupun kepada pembantu, asisten rumah tangga.
Adab yang selanjutnya memberikan hidangan kepada saudara dan tetangga. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau memasak sup ayam, tambahilah airnya, kuahnya, kemudian kirimlah kepada tetangga. Maksudnya anjuran untuk memberikan sebagian makanan yang dimasak kepada tetangganya. Contohnya sup ayam, ditambahin airnya kalau dagingnya sedikit. Kalau masak pindang tulang, isinya tulang, banyakin airnya. Minimal tetangga dapat kaldu tulangnya. Tapi tulangnya yang ada dagingnya, jangan tulang 100% ya. Nanti ngerokotin tulang gala-galanya. Rasulullah SAW juga bersabda, amal yang paling utama adalah memberikan kebaikan kepada saudaranya yang seiman, idkhalus surur, memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada saudaranya, melunasi hutangnya. Ada yang lagi buntu? Banyak ya caknya. Kalau ada tetangga yang melunasi hutangnya, kira-kira senang enggak? Senang. Memberikan makan kepadanya. Tiba-tiba di sini ada yang ngantarin tekwan atau model, senang enggak? Senang semuanya, fitrah manusia. Maka ini termasuk amalan utama. Termasuk amalan utama adalah membahagiakan saudara seimannya, melunasi hutangnya, memberikan makan kepadanya. Kalau bayarin utang sama-sama buntu, mak mana Ustaz? Minimal bahagiakan. Kalau sedang memasak makanan yang enak, jangan makan sendiri, bagikan kepada tetangga. Boro-boro makan yang enak Ustaz, makannya cuma telur. Pagi telur ceplok, siang telur dadar, malam telur rebus. Lagi corona Ustaz, omset turun, gaji banyak dipotong. Kalau begitu bahagiakan tetangga dengan senyuman, dengan muka yang cerah. Kalau lagi susah, jangan kelihatan susah. Kalau lagi susah kita kelihatan susah, orang lain ikut susah. Tapi kalau kita susah banyak senyum, insya Allah yang lain juga ikut tersenyum. Tapi senyumnya yang proporsional, jangan kebanyakan. Kalau senyumnya kebanyakan, tetangga tinggal ngomong, itu Pak obatnya belum diminum mungkin ya. Ya, membahagiakan saudara, melunasi utangnya, dan memberikan makan kepadanya termasuk amalan yang utama. Ini adab-adab sebelum makan. Bagian yang kedua, adab ketika makan. Pertama, membaca basmalah, samillah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca doa makan. Bagaimana doa makan? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kaki itu doa setelah makan itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada apa-apa yang Engkau berikan kepada kami, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Doanya bagus. Minta keberkahan atas rezeki, minta perlindungan dari siksa neraka. Adab yang ketiga, tidak berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Tadi tidak makan saat kenyang, kalau masih kenyang tidak perlu makan. Ketika sudah makan, jangan sampai berlebihan sehingga terlalu kenyang. Dibagi kapasitas perutnya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara, nafas. Makan secara bersama-sama, berjamaah. Makan secara bersama-sama
menambah keberkahan atas makanan dan mempererat ukhuwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkumpullah kalian di sekitar hidangan kalian dan sebutlah nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan memberkahi kalian dalam makanan kalian. Makan bareng pakai nampan, satu nampan isinya 5 orang atau 7 orang bersama-sama, tidak lupa membaca basmalah, insya Allah makanannya itu akan lebih barokah. Kakek nanti kalau sudah tidak corona lagi, setelah majelis kita makan bareng-bareng ya. Tapi nyari yang muhsininnya, nyari donaturnya dulu ini. Amin ya. Makan nasi apa? Biryani atau nasi lemak. Nasi yang di Palembang itu nasi minyak abu ya, Pasar Kuto, lemak nian itu. Nasi minyak, ada kambing muda, rasanya lemak, terus ada acarnya, ada macam-macamnya, lemak nian. Malam ini cukup membayangkan dulu ya. Makan secara bersama-sama mendatangkan keberkahan atas makanan. Tidak terburu-buru ketika makan. Yang santai, slow man. Kalaupun makan dan minuman, makanan dan minuman itu masih panas, masih berasap, tunggu sampai hilang asapnya dan sudah mulai dingin. Jangan buru-buru dimakan, kakek mutung ini lidah kalau makan. Makanan masih panas baru diangkat dari kuali, lah diseruput cepet-cepet. Atau minum masih berasap, lah diminum. Mutung lidahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hal itu lebih banyak berkahnya. Tunggu makanan itu sampai dingin baru dimakan, insya Allah lebih berkah. Bahkan kalau masih panas, ditiup dengan mulut tidak boleh. Makan bakso masih berkuah-kuah itu, masih berasap, karena saking ingin buru-burunya makan, ditiup, dimakan. Hikmahnya, para pakar kesehatan tidak menyarankan meniup makanan dengan nafas. Karena tiupan nafas itu mungkin bisa membawa penyakit. Dan itu bisa berakibat pada kesehatan. Apalagi kalau ditiup oleh orang lain zaman sekarang. Zaman corona orang lain yang niup, jadi tiupin. Kalaupun mau niup jangan pakai nafas, tapi pakai kipas. Baik kipas kertas, kipas tangan, maupun kipas yang elektronik. Ya kalau nasi sepiring tidak perlu beli kipas ini, bisa anian ya. Adab yang selanjutnya tidak meremehkan dan tidak menghina makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah menghina makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghina makanan. Apabila ia suka, ia akan memakannya. Apabila tidak suka, beliau meninggalkannya tanpa komentar. Baca enggak kira-kira? Enggak usah komentar makanan ini enggak enak. Makanan apa ini? Apalagi sampai menyebut makanan binatang berkaki 4. Menghina, mencela makanan tidak boleh. Kalau tidak suka dengan rasanya, bentuknya, warnanya, atau hal-hal lain yang ia tidak suka, cukup diam, gak usah dimakan. Nah ini terutama para bapak-bapak ini, para raja di rumah masing-masing. Walaupun raja di rumah, tidak boleh mencela makanan yang dimasak oleh istrinya. Kalau enak
ucapkan alhamdulillah. Dimakan. Kalau tidak suka cukup didiamkan, tidak usah dimakan. Tapi kadang istri, kenapa tidak makan kak? Nggak enak ya? Sudah diem masih ditanya nggak enak? Iya nggak enak. Ya jangan kepancing ya. Niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimasakkan oleh istrinya Aisyah. Rasulullah diam nggak makan. Ya Rasul, kenapa engkau nggak makan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Diam karena sebetulnya itu nggak enak, rasanya keasinan. Rasulullah diam. Yuk kita makan, tapi kamu duluan yang makan. Akhirnya istrinya makan. Oh masin ternyata. Makannya ternyata masin. Jadi itu cara menegur, cara memberitahu istri ketika makanannya tidak enak. Tidak boleh mencela makanan, tidak boleh mencela istri, tetapi dengan cara yang terbaik. Mengambil makanan dari yang paling dekat. Samillah wa kul mimma yalik. Makanlah dari yang terdekat. Kalau ini ada suatu jamuan, dihidangkan makanan, di hadapan kita ada suatu makanan, di hadapan orang lain juga dihidangkan makanan-makanan. Yang punya orang lain ternyata kok warnanya lebih menarik, ukurannya lebih besar, kok itu kuenya caknya lebih beda, lebih lemak itu kuenya. Yang punya kita lah kecil, rasanya tidak lemak, jumlahnya sedikit. Maka kita dianjurkan untuk mencukupkan apa yang ada di dekat kita. Ini mengajarkan kita qanaah, ridha, menerima, nrimo ing pandum, menerima atas rezeki yang Allah berikan. Yang lain walaupun jauh, kalau itu masih rezeki, insya Allah rezeki gak bakal ketukar. Walaupun dia jauh, kalau masih rezeki nanti dia pergi dibungkuskan sama tuan rumahnya, Pak ini untuk dibawa rumah, alhamdulillah. Kalau rezeki gak akan lari kemana. Kita mengikuti sunnah Rasulullah, makan dari yang terdekat. Mungkin lebih lemak kalau jamuannya dengan jamuan meja yang pacak bisa diputer-puter itu. Jadi semuanya mendekat semua itu ya. Nah, semua mendekat semua. Tapi kalau bukan dengan meja yang diputer, maka cukupkan dengan makanan yang ada terdekat dengan kita. Memulai makan dari pinggir nampan atau piring. Piring misalnya, makanlah dari pinggir-pinggirnya, jangan langsung ke tengahnya. Rasulullah SAW bersabda, makanlah dari pinggir nampan dan piring, dan jangan makan dari tengahnya, karena keberkahan makanan itu turun di tengah-tengahnya. Kalau makan tengahnya duluan, tengahnya lah habis, berkahnya anak turun, lah anak kok sudah kosong ini, katik landasannya lagi, nggak jadi turun berkahnya. Makan dari pinggir ke tengah. Jangan langsung tengah-tengahnya. Menyuap dengan suapan kecil dan mengunyah dengan baik. Suapan kecil kita dianjurkan ketika makan dengan tangan, misalnya dengan 3 jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, jari tengah. Suapan kecil dan dikunyah dengan baik. Bukan ini enggak makan 3 hari. Suapan kecil. Tapi menyesuaikan makanannya ya. Tapi kalau soto tekwan susah juga ya, pakai sendok ya. Tapi kalau makanannya yang pajak disuap, maka dengan 3 jari. Dan dikunyah dengan kunyahan yang baik sampai lembut, baru ditelan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengunyah makanan paling sedikit 33 kali kunyahan.
Dukunya sangat lembut baru ditelan, sehingga kerja lambungnya tidak terlalu berat, sehat insya Allah. Kalau kita makan empek-empek, cak mana? Masuk, oper kanan, oper kiri, sundul, gol, masuk. Mengunyah makanan dengan baik sampai lembut termasuk adab dalam makan. Menghabiskan makanan yang ada di hadapannya. Kalau makan, habiskanlah. Dan tidak membuangnya. Kalaupun ada yang jatuh, maka bersihkan dan makanlah. Rasulullah SAW bersabda, jika sepotong makanan kalian jatuh, hendaklah ia membersihkannya dan memakannya dan tidak meninggalkannya untuk syaitan. Kalau makan secukupnya yang kira-kira bisa kita habiskan. Lagi kondangan, walaupun menunya beraneka ragam, itu tidak perlu diambil semuanya sehingga numpuk. Nanti numpuk, akhirnya banyak tidak dihabiskan. Padahal walau tersisa satu butir nasi, kita dianjurkan untuk memakannya, karena tidak tahu di mana keberkahan makanan itu berada. Mungkin di sebutir nasi yang masih nempel di piring itu. Ketika hajatan, kondangan atau makan di rumah, ngambil secukupnya. Kalaupun kurang, nambah lagi. Kalau tidak malu di hajatannya. Tapi minimal ketika walaupun bisa kesempatannya ngambil sekali, ya diukur dengan kapasitas dan kemampuan makan masing-masing. Supaya tidak ada sisa makanan yang dibuang, karena makanan yang dibuang itu dimakan oleh syaitan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel di jari jemari dan menjilatnya sebelum mengusapnya atau mencucinya. Kalau makan dengan jari, ada makanan yang masih nempel sisa-sisa di jari, dijilatin, kemudian baru dibersihkan. Menutup kedua bibir saat makan, apalagi kalau makannya berjamaah, agar tidak ada droplet, ludah atau semprotan-semprotan yang jatuh ke dalam makanan. Jika menjadi tuan rumah, maka tuan rumah makannya belakangan. Setelah tamunya makan, baru tuan rumahnya makan dan minum. Tidak berlebihan, cukup sekedar untuk menghilangkan rasa lapar. Inilah adab-adab ketika makan. Insya Allah pekan depan akan kita lanjutkan adab-adab setelah makan dan adab-adab minum. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, silahkan. Tidak ada? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Insyaallah kita bertemu pekan depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dan kesehatan. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.